Pernahkah kamu bertanya, bagaimana balok Lego dibuat? Tahukah Anda bahwa ada jenis mainan yang nilainya bisa meningkat lebih dari 10% per tahun, mengungguli emas dan bahkan pasar saham? Mainan itu adalah Lego. Lalu mengapa balok plastik kecil ini bisa memiliki nilai yang begitu luar biasa? Dan di dalam pabrik Lego, bagaimana sebenarnya balok-balok ini dibuat? Dalam video ini, Anda diajak menyelami dunia manufaktur Lego, mulai dari bahan plastik mentah, proses produksi dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, hingga filosofi desain yang memungkinkan setiap balok Lego tetap bisa saling terhubung dengan sempurna selama puluhan tahun. Nilai Lego tidak semata-mata berasal dari plastik, jumlah kepingan, atau biaya produksinya. Nilai tersebut justru berakar kuat pada memori dan fandom. Perjalanan produksinya dimulai dari persiapan material. Truk-truk yang membawa butiran plastik tiba di pabrik. Masing-masing mampu mengangkut hingga 28 ton plastik mentah. Material ini kemudian dialirkan menggunakan udara bertekanan ke dalam silo-silo tinggi untuk penyimpanan sementara, sebelum masuk lebih dalam ke lini produksi. Namun tidak semua plastik bisa menjadi Lego. Bahan yang digunakan adalah akrilamipil butadienstirin murni. Plastik teknik berkualitas tinggi yang dikenal karena kekuatannya, elastisitasnya, serta kemampuannya menahan deformasi bahkan setelah puluhan tahun. ABS ini datang dalam bentuk pelet kecil seukuran beras, dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Setiap batch diuji secara ketat untuk kadar air, konsistensi warna, dan perilaku kimianya sebelum disetujui masuk ke proses pencetakan injeksi. Dari silo, butiran plastik mengalir melalui jaringan pipa panjang menuju area injection molding. Jantung dari lini produksi plastik dicampur dengan pigmen warna menggunakan formula khusus yang telah distandarkan selama puluhan tahun. Lego memproduksi lebih dari 50 warna. Masing-masing dikontrol secara ketat agar konsisten antar batch. Di dalam mesin injection molding, campuran plastik dipanaskan hingga sekitar 220 sampai 300 derajat Celcius. Berubah menjadi cairan kental seperti pasta gigi. Plastik cair ini kemudian disuntikkan ke dalam cetakan baja dengan tekanan hingga kurang lebih 200 megapascal. Cukup kuat untuk mengisi setiap detail mikroskopis cetakan. Cetakan baja inilah yang menjadi master tunggal. Setiap bentuk Lego baru membutuhkan cetakan baru yang sepenuhnya berbeda. Begitu plastik cair menyentuh permukaan cetakan yang dingin, pendinginan terjadi hampir seketika. Dalam hitungan detik, balok Lego mengeras dan dilepas dari cetakan dalam ritme yang sangat teratur. Terkontrol, setiap balok Lego melewati inspeksi awal menggunakan sensor optik resolusi tinggi. Geometri kerataan dan presisi setiap konektor diperiksa. Cacat sekecil apapun, bahkan yang tak terlihat oleh mata manusia, akan langsung menyebabkan balok tersebut ditolak. Balok yang lolos inspeksi dipindahkan oleh robot AGV. Setiap kontainer dilengkapi barcode unik untuk melacak jenis,
jumlah dan lokasi setiap batch produksi. Balok yang lolos seleksi masuk ke tahap dekorasi, tempat minifigur Lego mendapatkan wajah dan identitasnya. Ekspresi wajah dan detail kostum tidak dicat manual atau ditempel stiker, melainkan dicetak menggunakan teknologi tampografi ultra presisi. Robot mengatur waktu dan rotasi komponen dengan ketelitian hingga sepersekian detik. Penyimpangan tinta sekecil 0,1 mm pun langsung terdeteksi oleh kamera inspeksi. Perakitan lengan, kaki, kepala dan aksesori dilakukan sepenuhnya oleh mesin otomatis. Komponen yang telah selesai disimpan di gudang otomatis, bertingkat tinggi, dengan rak setinggi hingga kurang lebih 30 meter. Sistem komputer pusat mengatur penyortiran, penimbangan, dan pengemasan balok ke dalam kantong plastik sesuai konfigurasi set. Lini pengemasan beroperasi dengan kecepatan tinggi, mampu menghasilkan lebih dari 50.000 kotak Lego per hari. Setiap kotak diberi kode produksi dan kemudian dipaletkan. Dibungkus plastik pelindung, serta dikirim ke pusat distribusi global. Melalui rantai pasok ini, Lego menjangkau lebih dari 140 negara di seluruh dunia. Industri Lego sendiri bernilai lebih dari 1 triliun, menjadikannya salah satu industri mainan paling bernilai di dunia. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Tulis di kolom komentar, proses produksi apa lagi yang ingin kamu lihat selanjutnya. Setiap tahun, lebih dari 80.000 poros turbin angin baru ditempa dari baja, setara dengan lebih dari 4 juta ton logam
yang diubah menjadi energi angin. Di balik angka yang mencengangkan itu, terdapat proses yang jarang disaksikan, di mana balok-balok baja berpijar, dipanaskan, ditekan, dibentuk, dan diuji dengan tingkat presisi yang mendekati kesempurnaan. Poros-poros raksasa ini masing-masing berbobot lebih dari 50 ton. Akan berputar siang dan malam selama puluhan tahun, menghasilkan listrik untuk ribuan rumah. Membangun satu turbin raksasa setinggi lebih dari 90 meter bisa menelan biaya antara 48 hingga 80 miliar. Naik turunnya harga baja dan biaya transportasi terus menekan keuntungan, membuat beberapa proyek lepas pantai terpaksa berhenti atau menegosiasikan ulang kontrak. Meski demikian, energi angin tetap menjadi kunci dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Perjalanan menciptakan poros turbin dimulai dari balok baja kasar berbobot puluhan ton. Balok-balok ini dipotong dari ingkut baja menggunakan obor oksigas, ditandai sesuai ukuran desain, lalu dipindahkan ke area tungku. Di dalam tungku tertutup, suhu dapat mencapai 1260 derajat Celcius. Balok-balok dipanaskan selama 4 hingga 6 jam. Sampai suhunya merata dari luar hingga ke inti. Baja tidak dilelehkan, tetapi dibawa ke kondisi plastis sehingga mudah dibentuk. Sensor suhu memastikan baja tidak terlalu panas, karena dapat menimbulkan retak atau terbakar di permukaan. Ketika baja berpijar oranye terang, balok pun siap menjalani proses penempaan raksasa. Setelah mencapai kondisi plastis, balok baja dipindahkan ke mesin pres hidraulik yang mampu memberikan tekanan lebih dari 13.000 ton. Pada tahap pertama dilakukan open die forging, di mana dua pelat tekan meratakan, meregangkan, dan memutar balok yang membara hingga berubah dari bentuk kotak menjadi silinder panjang. Untuk balok berukuran besar, proses ini dapat melibatkan ratusan tekanan berurutan. Setelah beberapa siklus, balok diputar 90 derajat dan dipanaskan ulang ke 1090 derajat Celcius agar tetap mudah dibentuk. Ketika bentuk mendekati desain akhir, kepala pres diganti dengan dies khusus untuk membentuk bagian kepala, bahu, dan area yang menahan beban paling besar. Setelah itu dilakukan pemeriksaan konsentrisitas untuk memastikan lubang benar-benar lurus.
Pendinginan cepat ini membuat baja jauh lebih keras, namun juga rapuh. Karena itu, poros kemudian dipanaskan kembali pada suhu lebih rendah dalam proses tempering untuk mengembalikan kelihatan dan ketangguhan. Poros baja raksasa sepanjang lebih dari 6 meter dan berbobot puluhan ton dipasang pada mesin bubut CNC horizontal. Tahap-tahapnya, rough turning untuk menghilangkan permukaan teroksidasi, finish turning dengan ketelitian hingga kurang dari 1 mm. Pemesinan bahu poros, dudukan bearing, dan area presisi lainnya. Pengukuran dengan sensor dan laser untuk memastikan poros benar-benar lurus dan seimbang. Setelah itu, dilakukan grinding dan dynamic balancing agar poros dapat berputar mulus pada ribuan RPM. Sebelum digunakan, poros diuji untuk memastikan tidak ada cacat tersembunyi. Pertama, ultrasonic testing, gelombang suara mendeteksi rongga atau retakan dalam. Kedua, magnetic particle testing, partikel besi berkumpul di celah mikroskopis pada permukaannya. Ketiga, X-ray inspection, untuk memeriksa struktur internal pada area yang menanggung beban berat. Hanya poros yang lulus semua pemeriksaan yang mendapatkan sertifikasi. Poros di sandblasting untuk membersihkan oksida kemudian dilapisi. Cat primer epoxy. Cat pelindung poliuretan. Lapisan ini melindungi dari kelembapan, garam laut, dan perubahan suhu ekstrem. Setelah kering, bearing raksasa dipasang dengan presisi beberapa mikrometer. Poros sepanjang lebih dari 6 meter dan berbobot puluhan ton diangkut menggunakan trailer multi-axle dengan suspensi hidraulik. Di pelabuhan, kren raksasa mengangkatnya ke kapal kargo menuju pabrik perakitan atau lokasi instalasi lepas pantai. Di ketinggian lebih dari 90 meter, kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
Suhu di dalam menara bisa mencapai 49 derajat Celcius. Sementara di laut setiap pijakan ikut bergoyang oleh ombak. Agar bisa bekerja, mereka harus menyelesaikan pelatihan keselamatan GWO yang mencakup penyelamatan dari ketinggian 100 meter, pemadaman api di ruang sempit, turun darurat dengan tali dalam waktu 2 menit. Kisah baja dimulai jauh di bawah tanah, di tambang-tambang biji besi. Biji ini diledakkan, digali dengan ekskavator berkapasitas 40 ton, lalu diangkut menggunakan truk 200 ton. Biji kemudian dihancurkan, dipisahkan menggunakan flotasi, dan diubah menjadi konsentrat besi berkadar 65%. Konsentrat dipeletisasi dan dipanaskan hingga lebih dari 700 derajat Celcius menjadi butiran keras sebelum masuk ke blast furnace. Di sana, pada suhu lebih dari 1100 hingga 1200 derajat Celcius, biji besi direduksi menjadi besi cair. Lalu dimurnikan di Basic Oxygen Furnace. Kemudian dicetak menjadi slab, billet, atau bloom, bentuk pertama baja modern. Dari sinilah dunia membangun jembatan, gedung, kendaraan, dan turbin angin.